Dulu kita pernah mengenal yang namanya revolusi hijau, di mana orang begitu bangga dengan penemuan baru dalam hal pertanian, ya. Dan hasilnya orang bisa memanen padi dalam jumlah yang lebih sering. Tapi belakangan lalu muncul masalah, ya, seperti hama, lalu kekeringan, kekurangan air. Lalu ada bapak manajemen pertanian yang bernama Clifford Geertz dan Stephen Lansing 1987 meneliti sistem pertanian di Bali yang dikenal dengan nama Subak. Nah, ternyata sistem perairan pertanian di Bali yang bernama Subak ini yang diwarisi secara turun-temurun terbukti bahwa tetap bisa menjaga alam terbebas dari serangan hama yang epidemik, karena memang sistem ini menjaga kehidupan lingkungan, kepentingan keluarga, kepentingan petani, dan dianggap sebagai sistem yang luar biasa, bukan hanya soal perairannya, tapi kehidupan petani di Bali. Nah, sistem Subak ini dianggap berhasil. Salah satu kuncinya karena Subak dipimpin oleh seorang pemuka adat yang juga petani. Sistem Subak di Bali berhasil karena dipimpin oleh kepala adat yang juga adalah petani. Jadi organisasi petani untuk petani dipimpin oleh petani. Nah, di Jawa misalnya ada organisasi nelayan, organisasi petani. Tapi yang memimpin pengusaha nakal lagi untuk kepentingan politik. Jadi ya hanya berdampak bagi pemimpinnya, tapi tidak ada perubahan pada kehidupan petani atau nelayan. Karena dibangun untuk kepentingan si pemimpin tadi yang membangun organisasi, bahkan sebenarnya ini hanya organisasi politik untuk menggalang massa. Maka ini sistem tidak pernah merubah kehidupan petani. Jadi sebaiknya memang atau seharusnya seorang pemimpin adalah orang yang diangkat, ya, bukan ditunjuk, bukan mengangkat dirinya sendiri, diangkat oleh lingkungannya. Dia akan jadi pemimpin yang dihormati dan dia dipilih karena pengabdiannya. Nah, berbicara pemimpin, maka ada pemimpin yang diangkat. Misalnya zaman Orde Baru, bupati, ya, gubernur diangkat. Atau di perusahaan anak bos diangkat. Nah, ini pemimpin yang bisa menderita karena menghadapi pemberontakan dari anak buah atau jadi bahan tertawaan, bahan percandaan. Ini pemimpin yang cukup berat. Atau ada pemimpin yang dipilih, ya, karena dia terkenal misalnya, ya. Nah, ini bisa dibuat, orang punya duit banyak, kampanye, pakai media, terkenal, dia dipilih. Tapi pemimpin yang lebih hebat sebenarnya kalau dia dipilih bukan hanya karena terkenal, tapi karena punya kompetensi, jadi punya keahlian di bidangnya, punya pengalaman di bidangnya. Tapi yang terbaik adalah pemimpin yang punya karisma. Kalau ilmu, kompetensi masih bisa dipelajari di tempat kuliah, maka karisma, nggak ada fakultas jurusan karisma. Karisma itu dihidupi. Maka seorang pemimpin, kalau dia dipilih, ya, terkenal, ditambah punya kompetensi, ditambah punya karisma. Nah, karisma ini dibangun lewat karakter, lewat integritas, ya, pengabdian yang dijalankan terus-menerus secara konsisten, diuji oleh waktu, diuji oleh masalah, maka orang akan menghormati pemimpin ini. Karena dia pemimpin yang karismatik, punya kompetensi, dikenal, maka ini pemimpin akan menghidupi lembaga yang dipimpinnya. Seperti misalnya kalau di Bali, Subak. Demikian juga lembaga yang lain, apakah itu kabupaten, provinsi, negara, perusahaan, yayasan. Kalau mendapatkan pemimpin yang seperti ini, maka lembaga itu tentunya akan menjadi maju. Dan Anda juga bisa menjadi pemimpin seperti itu. Kalau Anda punya kompetensi, kembangkan pribadi Anda, karakter Anda, integritas Anda, dan jalani secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Berhasil dan sukses. Salam dahsyat luar biasa.